Perkenalkan, nama saya Farah Andreas Tompul. Saya berasal dari kelas Teologi 2024. Tema yang saya angkat adalah integritas dan kepemimpinan rohani Kristen. Karena menurut saya ini adalah tema yang bagus untuk kita bawakan, dan ini adalah tema yang cocok untuk umat-umat Kristen pada zaman sekarang. Hadirin berbahagia di dalam nama Yesus Kristus, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kali ini saya akan berpidato mengenai integritas dalam kepemimpinan rohani Kristen. Oke, tapi sebelum saya memulai, saya akan menjelaskan apa itu integritas. Integritas bukan hanya sekedar kejujuran. Integritas adalah keseluruhan hidup yang utuh, di mana tidak ada pertentangan antara apa yang kita yakini, yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Nah, secara sederhana, integritas adalah hidup yang transparan, autentik, dan dapat dipercaya. Pemimpin yang berintegritas adalah pribadi yang sama baik di depan mimbar maupun di balik layar, baik di tengah keramaian maupun dalam kesendirian. Seperti dalam Amsal 11 ayat 13 dikatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi kita harus hidup dan berintegritas. Jangan hanya kita seperti di depan mimbar seperti ini, tetapi kita memiliki topeng yang besar, karena seperti kita di balik layar tidak sesuai apa di depan mimbar kita seperti ini, dan apa yang kita katakan itu tidak baik. Oke, kita akan lanjut ke apa integritas dalam kepemimpinan Kristen. Sebagai pemimpin rohani, kita bukan hanya memimpin dengan strategi, namun juga dengan teladan hidup kita. Kita memimpin bukan hanya dengan perkataan, namun mencerminkan seperti apa Kristus hidup di dalam kita. Kepemimpinan Kristus tidak diukur dari berapa banyak orang yang mengikuti kita. Seperti kepemimpinan Kristen tidak hanya diukur dari kita menjadi pendeta dan banyaknya jemaat kita, tidak. Namun kita hidup bagaimana kita dapat mencerminkan Kristus hidup. Tetapi dari sejauh mana kita mengikuti Kristus, itulah hidup berintegritas. Karena itu integritas menjadi fondasi yang tidak bisa dihilangkan. Paulus dalam 1 Timotius memberikan syarat-syarat pemimpin jemaat. Paulus dalam 1 Timotius 3 memberikan syarat-syarat pemimpin jemaat. Dan sebagian besar dari syarat itu berbicara tentang karakter dan integritas, seperti tidak bercela, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, tidak serakah, dan memimpin keluarga yang baik. Semua ini berbicara tentang konsistensi dalam hidup. Yang ketiga adalah teladan integritas dalam Alkitab. Kita memiliki banyak teladan pemimpin rohani dalam Alkitab yang hidup dalam integritas. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dapat kita contoh dan dapat kita hidupi mereka. Seperti yang pertama dari Yusuf, memilih tetap bersih meskipun berada dalam godaan besar di sana Potifar. Ia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah, seperti tertulis dalam Kejadian 39 ayat ke-9. Begitu juga dengan Daniel, tetap setia kepada Allah meski diperhadapkan dengan ancaman singa. Orang-orang tidak menemukan celah dalam hidupnya karena ia jujur dan dapat dipercaya. Dan juga dengan teman-temannya Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan yang ketiga adalah teladan kita yang tertinggi, yaitu Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus, yang menjadi contoh terbaik dalam bagaimana kita dapat mencari contoh yang terbaik dalam Yesus Kristus. Tidak ada satu perkataan yang tidak dibuktikan melalui tindakannya. Ia hidup dengan kesetiaan, kerendahan hati, dan kebenaran sampai akhir hayatnya di kayu salib. Selanjutnya tantangan integritas dalam pelayanan. Dan pelayanan integritas kita sering diuji. Kita diuji ketika diberi kuasa, dihadapkan dengan uang atau sesuatu hal yang menggiurkan. Kita diuji ketika diberi kuasa, dihadapkan dengan uang atau sesuatu hal yang menggiurkan, mengalami tekanan, fitnah, atau penolakan.
godaan untuk manipulasi, menyembunyikan kebenaran, membenarkan kompromi, dan mencari pujian manusia, itu bisa menjadi pemicu kita, pemicu godaan besar. Seperti yang dicatat dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-21, karena kami memperhatikan apa yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Baik. Yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga integritas. Yang pertama, hiduplah dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Seorang pemimpin yang tidak punya waktu bersama Tuhan akan cepat kehilangan kepekaan rohaninya, karena dia tidak hidup dengan Roh Kudus. Kalau dalam memiliki komunitas rohani yang sehat dan akut jangan hidup dalam kesendirian rohani. Kita membutuh saudara-saudara seiman yang bisa menegur dan mendoakan kita. Karena pengaruh di lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana integritas kita bisa bertumbuh. Jadi kalau bersikap jujur atas kegagalan, dan yang terakhir adalah jangan takut kehilangan posisi dan mempertahankan kebenaran. Lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan hadirat Tuhan. Lebih baik kita hidup dalam kesengsaraan daripada kita harus hidup dalam kesengsaraan. Daripada kita harus berakhir dalam kesengsaraan yang kekal. Amin.